Saya Giovanni Kanaum. Saya Bekasi Kasih. Dan saya Bastiana Sabarudine. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Manado jurusan akuntansi program studi perpajakan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah manajemen keuangan dengan materi manajemen kas dan manajemen piutang. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai manajemen kas. Manajemen kas adalah kegiatan pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Sedangkan kas dapat diartikan sebagai nilai uang yang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lainnya yang dalam waktu dekat dapat diuangkan. Dengan kata lain, kas adalah alat pembayaran kebutuhan finansial yang likuiditasnya tertinggi. Kas meliputi uang tunai atau kertas dan logam, cek, demand deposit, money order atau cash bond, dan lain sebagainya. Aliran kas atau cash flow dalam penghitungan keuangan perusahaan terdapat dua aliran kas, yaitu kas masuk atau cash inflow dan kas keluar atau cash outflow. Selain itu, ada pula aliran kas yang berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Aliran kas yang berkelanjutan misalnya seperti hasil transaksi perdagangan tunai dari piutang, sedangkan aliran kas yang tidak berkelanjutan contohnya adalah modal pemilik perusahaan, hasil jual saham, pinjaman bank, serta hasil jual alat operasional perusahaan yang sudah tidak digunakan. Tujuan manajemen kas. Pada dasarnya, manajemen kas ini bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah risiko dana imbal hasil supaya terjadi keseimbangan antara mempunyai terlalu banyak atau sedikit kas. Bila terlalu sedikit kas yang diinvestasikan, jika mengurangi kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Tetapi jika terlalu banyak kas yang investasikan, maka akan terjadi kas yang cukup akan meningkatkan kemampuan perusahaan memenuhi segala pengeluaran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kas yang cukup bisa diartikan sebagai cadangan kas yang dipelihara pada titik minimum sehingga tidak terlalu banyak kas yang ideal dan justru dapat mendatangkan potensi keuntungan bila diinvestasikan pada instrumen investasi lainnya. Selain itu, target manajemen kas mencakup dua perihal yang sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas merupakan manajemen yang perlu mengerti menjaga likuiditas dan kuantitas kas yang perlu tersedia di dalam perusahaan. Yang kedua, earning. Earning yaitu setiap pengeluaran perusahaan perlu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Daripada itu, manajemen perlu menjamin pembayaran yang dijalankan secara ekonomis. Sumber manajemen kas. Dalam pengaturan kas terdapat beragam sumber arus kas yang dipunyai perusahaan, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Yang kedua, penjualan aktiva. Yang ketiga, tanda bukti terhadap utang seperti wesel, obligasi maupun hutang bank. Yang keempat, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Yang kelima, perolehan kas dari bagian saham, pembayaran sewa, hadiah ataupun pajak periode sebelumnya. Yang keenam, pendapatan dari luar usaha seperti bunga. Aspek manajemen kas. Terdapat 3 aspek penting di dalam menggerakkan manajemen kas, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai administrasi kas harian. Administrasi kas harian yaitu sebuah teratur administrasi penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas. Saldo kas akhir agar sanggup disiapkan laporan kas yang baru yang sanggup menambahkan informasi mengenai struktur penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas sementara diperlukan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu budget kas. Budget kas yaitu sangat dibutuhkan di dalam menganalisa kegiatan perekonomian agar supaya sanggup terjadi dengan baik dan sesuai dengan target perusahaan.
Yang ketiga yaitu setiap manajer keuangan suatu perusahaan selalu mengusahakan supaya di dalam perusahaan terjadi aliran kas yang teratur. Selanjutnya motif manajemen kas. Yang pertama motif transaksi. Perusahaan perlu melakukan uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan seperti membayar gaji upah, pembayaran tagihan belanja, dan membayar hutang. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif yang satu ini mempunyai tujuan untuk berjaga-jaga kecuali tersedia keperluan yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi ini dipakai untuk menyita keuntungan kecuali ketersediaan kesempatan. Yang keempat yaitu motif compensating balance, yaitu pada dasarnya motif ini berkaitan dengan keterpaksaan sebuah perusahaan meminjam sejumlah uang terhadap bank. Berikutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen kas, yaitu yang pertama faktor penyebab bertambahnya kas. Faktor penyebab bertambahnya kas misalnya seperti investasi dari pihak pemilik saham, utang dari luar perusahaan, piutang, penyusutan, penjualan kas, penjualan aktiva tetap. Yang kedua faktor penyebab bertambah kas yaitu seperti buyback saham, pemenuhan kewajiban seperti hutang dan bunga, pembiayaan dividen, kegiatan operasional, pembelian aktiva tetap, dan pembayaran hutang perdagangan. Untuk pembahasan kedua yaitu tentang manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Contoh sumber piutang yang lazim dari adalah pinjaman karyawan, penjualan kredit, dan restitusi pajak. Nah, piutang pada operasional bisnis adalah dua peran yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena piutang menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan keuntungan, misalnya melalui penjualan kredit. Selain itu, piutang juga membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Misalnya saja dengan pinjaman hutang karyawan sebagai bentuk upaya mempertahankan karyawan. Agar tujuan-tujuan tersebut tercapai, perusahaan wajib mengelola piutang secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar tidak berbalik merugikan. Pengelolaan piutang inilah yang lebih jauh disebut dengan manajemen piutang. Berikutnya yaitu fungsi manajemen piutang. Adapun fungsi manajemen piutang dapat dilihat melalui 4 fungsi utamanya, yaitu perencanaan, merencanakan anggaran atau pos apa saja menggunakan pembayaran kredit. Yang berikutnya pengorganisasian, menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Yang ketiga, penerapan atau pengarahan, menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Yang berikutnya, pengawasan. Perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Apakah pengelolaan piutang berjalan efektif atau justru merugikan? Yang berikutnya, tujuan manajemen piutang. Pengelolaan atau manajemen piutang dilakukan agar perusahaan terhindar dari risiko-risiko yang berasal dari pemasukan kredit seperti seluruh piutang tidak tertagih. Risiko yang terjadi apabila jumlah piutang tidak dapat tertagih sama sekali. Misalnya, kurang pengawasan, salah memilih pelanggan, dan potensi lainnya seperti adanya kondisi negara yang tidak stabil. Piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang. Hal ini akan berpengaruh langsung pada pencatatan keuangan yang berakibat mengurangi laba perusahaan. Yang ketiga, pelunasan piutang lewat jatuh tempo. Hal ini mampu menimbulkan beban tambahan pada perusahaan yang jika dilakukan berulang maka bisa merugikan perusahaan. Yang keempat,
perputaran piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal yang tertanam dalam piutang semakin besar dan berakhir pada tidak produktifnya modal kerja. Yang kelima, adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atau pencurian kas. Yang keenam, kesalahan teknis baik dalam hal penagihan maupun pemasukan data. Yang ketujuh, data pelacakan piutang hilang atau rusak. Dan yang terakhir yaitu kinerja SDM penagih piutang yang buruk. Kebijakan manajemen piutang. 1. Analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Dengan menentukan standar kredit, perusahaan bisa menentukan besaran pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Yang kedua, persyaratan kredit, yaitu meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga, dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon pinjaman. Umumnya syarat kredit sangat dipengaruhi dengan jenis usaha yang dijalankan, bentuk kerjasama, kondisi kreditur maupun debitur, serta nilai ekonomis produk dan sifat relatif lainnya. Yang ketiga, kebijakan penagihan, yaitu didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, misalnya jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Perusahaan harus jeli dalam menentukan kebijakan penagihan pinjaman, mulai dari media penagihan, apakah melalui email, penagihan langsung, atau melalui agen. Satu hal yang perlu diingat dalam menentukan kebijakan penagihan adalah strategi dalam penagihan itu sendiri. Yang keempat, mengandalkan pihak ketiga. Kebijakan terakhir bukanlah prinsip utama yang bisa dilakukan untuk mengefisiensi manajemen piutang perusahaan. Namun, di dalam persaingan yang semakin ketat dan sangat volatile, mengandalkan pihak ketiga merupakan pilihan terbaik. Pilihan ketiga yang dimaksud adalah pilihan pihak dari luar perusahaan yang membantu mengelola piutang perusahaan, misalnya adalah menggunakan layanan teknologi keuangan atau konsultasi dengan konsultan bisnis. Mengandalkan pihak ketiga adalah investasi jangka panjang yang paling efektif dalam mengelola keuangan, terutama piutang perusahaan. Demikian video ini kami buat. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan senang hati. Salam mahasiswa, hidup mahasiswa!